Cantik sekali. Oh, sama si Tata juga cantik sekali. Siapa lagi? Halo Seno. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Seno. Ya, silakan Vina yang akan memimpin liturgos, jadi liturgos pada minggu ini bersama Kak Indah. Silakan Vina. Ya, Kak. Halo teman-teman, kakak-kakak. Shalom. Shalom. Shalom Vina. Apa kabarnya? Baik, ya? Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes. Yes, yes, yes. Seno semangat. Pagi. Ya. Kita akan mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu Yesus besertaku. Ya, teman-teman, kita akan memohon pemimpinan dari Tuhan dengan doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami.
Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah secara daring. Tuhan, lancarkanlah dan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan membaca ayat super yang diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita akan menyanyikan lagu sebelum firman, Terang Kristus Kecil Kupunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Erna. Ya, teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, oke. Kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami semua anak-anak-Mu akan belajar akan firman Tuhan. Berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, namun Tuhan menyatukan hati kami, sehingga kami mampu belajar bersama-sama siang hari ini. Berkatilah jaringan yang kami pakai, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh masuk di dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pada siang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita mau belajar bersama-sama siang hari ini. Firman Tuhannya diambil dari Matius pasal 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini ada 4 ayat, karena mau minta
2 cowok sama 2 cewek yang membacakan ya. Kak Erna minta untuk ayat yang ke-16 itu dibaca oleh Tessa. Ayat 16. Tes. Sudah siap ya? Sudah dibuka? Matius 28. Ayat 16. Bentar. Terus ayat 17. Ada Kimberly. 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok. Kimberly, dengar Kak Erna? Nah, ini ya sebentar. Siapa lagi? Matius Ada. berapa, Kak? Matius 28. Itu ada Moren. Halo Moren. Kakak berapa? Sudah, Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Yang bagian Sam ayat ya, Pak. Sam ayat 18 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, Kak. Oh, ada 5 ayat. Sam ayat 18, 19, Rino, dengar Kak Erna? Dengar, Kak. Ayat berapa? 19. Berarti ada kurang 1. Iya, siapa ini yang ngomong? Aku lagi keluar. Kim ya? Iya. Oh, lagi di luar. Iya. Oh ya sudah, tapi bisa mendengarkan suara Kak Erna toh? Bisa. Oh ya udah, Kak Erna pilih yang lain ya. Ya. Oke, berarti yang cewek ada di sini Tata. Tata tadi ayat 17 ya Tata? Iya, Kak. Ya, sebentar. Kak Erna ulang ya. 16 tadi Tessa, 17 Tata, 18 Sam, 19 Rino, yang terakhir Seno. Seno. Ayat 20 ya. Oke, siap semuanya. Dimulai dari Tessa. Yuk, silahkan. Yang ini nanti soundnya jangan lupa dihidupkan ya. Yang mau tugas baca ya. Silahkan Tessa. Matius pasal 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Lanjut. Tata. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Sudah. Tata. Ayat 17 karena belum dengar. Diulangin ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Oke, 18 Sam. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19 Rino. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, 20 Seno. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, terima kasih ya semuanya adik-adik yang sudah membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Ya.
firman Tuhan hari ini dengan tema memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau lihat slide berikut ini. Sudah ya? Bentar, karena belum lihat. Oh, belum. Bentar, kita tunggu ke Absalom yang akan share screen. Karena belum menyapa Shalom. Halo Shalom, apa kabar? Ya, sekali lagi, tema minggu ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Ya, dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Apa sih maksudnya kok kita disuruh memberitakan kabar baik? Ya, kita mau dulu lihat gambar berikut ini. Nah, dari dua gambar ini, mana yang kalian bisa contoh? Kira-kira gambar ini maksudnya apa? Siapa salah satu dari kalian yang kepingin menjelaskan maksud dari gambar ini? Siapa? Silahkan raise hand yang ingin menjelaskan apa sih maksud gambar ini? Gambar ini apa? Kira-kira maksudnya apa? Ayo, salah satu siapa yang bisa? Lihat jelas nggak gambarnya? Hai, halo. Mana ini semuanya? Ya, apa, Vin? Yang kiri kotor, yang kanan bersih. Rapi. Terus? Apa? Yang bersih, rapi. ya. Nah, oke. Sekarang kalau dari gambar ini, yang satu tuh kotor. Mungkin nggak mandi, habis mainan nggak ndang cepet mandi. Tapi yang di sebelah ini sudah selesai mainan, cepet mandi. Kira-kira kalau menurut kalian, mana yang bisa menjadi teladan yang baik? Kanan. Tapi Yang Kanan. bersih, yang Yang kanan. rapi ya. Ya, karena yang kanan ini dia habis main, oke, boleh. Main, belepotan, kotor, boleh. Tapi segera untuk mandi. Ini anak contoh yang baik, kita harus melakukan seperti itu. Lah hari ini, next Kak Absalom, kita mau melihat bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau sehabis Paskah kemarin, cerita-cerita kebaktian anak itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus beserta bukti-buktinya. Yuk, sekarang kita mau lihat gambar yang pertama. Next. Nah, ini kira-kira bukti yang pertama kali terjadi menggemparkan para murid. Apa ini? Peristiwa apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Ayo kita mau diskusi loh siang ini, biar ndak ngantuk. Nanti kalau Kak Erna yang cerita terus, ngomong terus, kalian diem tapi ngantuk. Ayo dilihat dari gambar ini, kira-kira gambar ini mau menceritakan apa? Kalau ini sebuah bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Apa yang membuktikan Tuhan Yesus bangkit? Balik ke surga. Tuhan Yesus tidak Mayat ada di Tuhan Yesus tidak ada di situ. Nah, iya, kuburnya kosong. Yang waktu kita kalau melihat film Yesus ya, waktu Jumat Agung, itu Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib, mayatnya dimasukkan ke dalam gua. Ya, zaman dahulu orang di
daerah Yerusalem itu, Bethlehem Yerusalem di sana kalau ini mayatnya disimpan di dalam gua. Nah, bukti yang mengejutkan sekali di saat setelah hari yang ketiga ini, para murid dikejutkan pada saat itu kuburnya telah kosong. Yang kita sudah mendengar cerita minggu-minggu kemarin, yang melihat kubur kosong itu pertama kali siapa teman-teman? Siapa yang dijumpai malaikat Tuhan pertama kali melihat kubur itu kosong? Maria. Maria ya, para wanita yang pagi-pagi mereka sudah semangat kepingin ke kubur Yesus membawa bunga-bunga, rempah-rempah, tapi sangat mengejutkan sekali kubur itu telah terbuka, padahal ditutup batu besar, dijaga oleh para tentara. Tapi pagi itu ternyata kubur itu sudah terbuka dan waktu Maria bersama teman-temannya melihat ke dalam, mayat Tuhan Yesus tidak ada, yang kemarin itu diletakkan di situ, tapi tinggal kain kosong. Dan malaikat menjumpai mereka, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita ada di zaman itu, apa perasaan kita? Senang. Senang? Takut, bener ya. Kayak Maria kan juga takut. Waduh, kemana ini? Mereka bingung, waduh siapa yang mencuri mayatnya Tuhan Yesus? Ya, mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, itu bukti yang pertama. Yuk next, kita berikutnya. Kita mengingat dulu ya peristiwa-peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau melihat gambar ini, kalian ingat kira-kira Tuhan Yesus berikutnya menampakkan diri kepada siapa? Yuk, ingat ada 2 orang laki-laki yang berjalan. Mereka sedih. Tuhan Yesus yang mereka idolakan, mereka ikuti saat itu, mereka senang mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus, mereka senang melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, tapi saat itu mereka sedih karena akhirnya Tuhan Yesus disalib oleh para tentara. Nah, akhirnya mereka mikir, pulang aja yuk, kita pulang yuk ke desa kita aja. Nah, ini kira-kira cerita apa ini? Perjalanan kemana ini? Halo. Adik-adik. Nggak ada yang ingat ceritanya? Bingung aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Lupa aku. Oh, nggak tahu. Oke. Siapa? Masa nggak ada yang tahu? Seno jujur loh ini. Dia bingung. Kok nggak bohong loh, aku nggak ketawa loh. Oh iya, nggak bohong. Pintar-pintar. Nah, ada yang tahu nggak? Coba itu dibantu Seno bingung loh. Ada yang tahu? Lupa. Terus kayaknya pengen tahu. Emmaus. Wah, itu. Pina tahu itu perjalanan ke Emmaus. Ya itu tadi, seperti Kak Etna ceritakan tadi. Ini juga yang selama ini yang mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka hilang harapannya, mereka sedih, mereka begitu kehilangan karena Tuhan mereka, guru mereka sudah mati, sudah disalib, sudah dikubur. Walaupun pagi tadi Maria dan teman-temannya para wanita sudah melihat bahwa kubur kosong, mereka ini belum percaya. Mereka, saya pulang aja yuk. Sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi. Tapi waktu di dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus bergabung, ngobrol bersama mereka. Tapi mereka berdua tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu bertanya, mengapa kalian kok murung, kok sedih? Akhirnya kedua
laki-laki ini berkata, Tuhan ini kok mosok enggak tahu tuh kejadian yang lagi rame. Tuhan Yesus itu disalibkan, lalu mati. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menceritakan kembali bahwa mereka ini kok lupa sih sama ayat Alkitab bahwa anak manusia harus menderita, mati, tapi bangkit di hari yang ketiga. Nah, akhirnya ingat ya, mulai ingat ya ceritanya ya. Sampai di rumah mereka Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Lah di situ mereka akhirnya ingat, yang hadir menemani mereka di perjalanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, akhirnya mereka yang mau pulang ke kampungnya ini balik lagi menjumpai murid-murid yang lain, mereka bersukacita, hatinya menjadi gembira, yang tadi patah semangat, tadi hilang harapan. Setelah bertemu Yesus, mereka semangat, mereka menceritakan kepada teman-teman yang lain kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, sudah berjalan dan ngobrol banyak. Malah Tuhan Yesus pada saat itu mengajak mereka perjamuan. Nah, itu teman-teman, peristiwa yang membuat dua murid ini bersukacita karena menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk next, cerita selanjutnya, gambar selanjutnya. Nih, mulai agak banyak. Apa ini yang dijumpai? Murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Padahal semua ruangan itu diapakan? Semua ruangan ditutup, dikunci. Karena murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu takut. Mereka sih sudah mulai dengar ya dari cerita para wanita kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi mereka belum ketemu. Yang ketemu yang tadi dua tadi, yang perjalanan ke Emmaus. Mereka sudah meyakinkan teman-temannya. Sudah loh, aku sudah ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka belum. Karena mereka ini selama ini selalu berkumpul dengan Tuhan Yesus, pada saat itu mereka tetap berkumpul di dalam satu rumah. Mereka berdoa, mereka saling menguatkan. Dan tiba-tiba di saat mereka berkumpul di dalam suatu rumah itu, Tuhan Yesus hadir dan menyapa mereka, salam sejahtera bagi kalian, kamu semua. Nih, damai sejahtera. Wah, mereka senang banget ya. Akhirnya bertambah lagi murid-murid Tuhan Yesus yang mengetahui Tuhan Yesus menampakkan diri ke beberapa murid lagi yang lain. Nah, ini pertemuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ini bukti kebangkitan berikutnya, sudah makin banyak ya yang melihat. Yuk, next, Kak Absalom. Kemas buka. Nah, ini berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Ternyata pada saat Tuhan Yesus yang menampakkan diri yang pertama tadi, ada satu murid yang belum ada. Aku nggak bakal percaya sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku pada ini luka pada tangannya, bekas paku, dan juga di bekas ini di lambungnya yang terluka. Siapa murid Tuhan Yesus yang butuh pembuktian? Tidak percaya teman? Thomas, benar. Ya, pada saat itu teman-temannya yang tadi kan waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus menemui sudah mulai banyak ya. Mulai banyak, beberapa sudah lebih dari 2 orang. Di Emmaus tadi cuma 2. Tapi berikutnya sudah tadi di rumah yang pertama tadi sudah mulai banyak, tapi tanpa Thomas. Nah, ternyata Thomas ini nggak mau sembarangan percaya. Dia dengan kata-katanya yang tegas mengatakan, aku ya nggak bakal percaya sebelum aku menyucukkan jariku ini. Nah, akhirnya teman-temannya, kamu kok nggak percaya? Aku sudah melihat sendiri loh. Tuhan Yesus menyapa kita semuanya. Akhirnya mereka kumpul lagi di rumah, dalam rumah itu Thomas bersama-sama mereka. Nah, sesuatu yang mengejutkan sekali, tiba-tiba
Tuhan Yesus datang menyapa lagi para muridnya dengan selalu sapaannya, damai sejahtera bagi kamu, karena Tuhan Yesus tahu pada saat itu murid-muridnya masih hatinya ini masih gundah gulana atau galau gitu ya. Nah, karena mereka masih takut kalau nanti orang-orang tentara-tentara ini mengetahui mereka kumpul, mereka selalu terus bersembunyi di dalam suatu rumah. Nah, akhirnya pada saat itu Tuhan Yesus lihat ada Thomas. Padahal waktu Thomas bilang, aku belum percaya sebelum mencucukkan ini, Tuhan Yesus padahal nggak ada. Tapi pada saat Tuhan Yesus menjumpai Thomas bersama teman-temannya yang lain, Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong sama Thomas, Thomas, silahkan, ini tanganku. Kamu kalau mau mencucukkan silahkan. Wah, langsung Thomas kaget ya. Waduh, benar, Tuhan Yesus sendiri. Dan lagi, aku ngomong gitu, nggak ada Tuhan Yesus loh. Kok Tuhan Yesus bisa tiba-tiba menyuruh ini memberikan tangan bekas luka paku itu ke Thomas. Ayo silahkan supaya kamu percaya. Akhirnya Thomas merasa takut kepada Tuhan Yesus dan Thomas bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Lalu Thomas langsung menyembah kepada Tuhan Yesus, Engkaulah Allahku, Engkaulah Bapakku. Thomas tidak berani mencucukkan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak percaya, tidak melihat namun percaya. Ya, itu tadi ya, akhirnya Thomas pun semakin yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Begitu juga teman-teman Thomas yang lain. Yuk next, berikutnya. Nah, pasti teman-teman di sini ingat semua ini gambar apa ini. Karena baru diceritakan minggu kemarin. Tuhan Yesus menampakkan diri di pinggir danau. Danau. Itu murid-muridnya ngapain? Lagi menjala ikan, tapi nggak dapat semalaman. Nah, iya, murid-muridnya, karena pada saat Tuhan Yesus setelah bangkit itu, Tuhan Yesus sudah tidak seperti dahulu lagi, yang bisa tinggal terus sama mereka. Tapi Tuhan Yesus begitu menampakkan diri, Tuhan Yesus tidak ada lagi. Jadi mereka kadang mungkin bingung ya, wes yuk, tidak ada Tuhan Yesus, yuk kita kembali ke profesi kita, pekerjaan kita yang dulu aja. Kalau dulu ada Tuhan Yesus kan seru ya, kita diajak ke mana, kita mendengarkan dia khotbah, melihat Tuhan Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Tapi sekarang nggak ada Tuhan Yesus, ayo kita cari ikan lagi aja. Ternyata setelah seperti minggu kemarin diceritakan, mereka cari ikan, sudah menjala dari malam, ditebarkan bolak-balik jalannya, tapi tidak mendapatkan ikan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus itu mengingatkan, menyapa mereka dan menyuruh mereka melemparkan jalannya ke sebelah mana? Ada yang ingat? Kanan perahu. Nah, benar sekali Rino. Disuruh menebarkan ke sebelah kanan perahu yang awalnya tadi mungkin sudah ke kanan, sudah ke kiri, jalannya kalau ditarik itu kosong. Tapi setelah Tuhan Yesus mengatakan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, halah, lah aku loh ya sudah ke kanan, sudah ke kiri aja kosong. Kok Bapak itu awalnya belum tahu ya kalau itu Tuhan Yesus. Kok Bapak itu nyuruh, yuk saya ayo manut-manut gitu ya. Mereka lemparkan ke sebelah kanan dan setelah ditarik jala itu berat sekali ternyata mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, dari kejadian itu murid-murid Tuhan Yesus langsung sadar yang ngomong itu nggak mungkin kalau orang biasa. Langsung ada yang mengingatkan, itu Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Seperti cerita minggu kemarin, langsung murid-muridnya, Petrus langsung terjun dengan cepat, kepengen cepat memastikan, dan ternyata benar setelah mereka di tepi danau,
Tuhan Yesus sudah menyiapkan perapian, Tuhan Yesus mengajak, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya capek semalaman mencari ikan tapi nggak dapat-dapat. Tuhan Yesus sudah siapkan perapian untuk mereka, diajak makan bareng, bakar roti, akhirnya suruh mengambil ikan yang mereka jala. Akhirnya Tuhan Yesus ngajak mereka untuk makan bersama. Nah, itu tadi toh, teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu dekat dengan Tuhan Yesus bisa merasakan sekali luar biasanya Tuhan Yesus. Mereka benar-benar bisa merasakan Tuhan Yesus itu bangkit. Yuk, next. Berikutnya. Nah, gambar berikutnya. Ini yang klik-klik ini siapa ya? Yang sebelumnya Kak Absalom gambar lah ini. Nah, adik-adik, teman-teman semuanya, ini akhirnya setelah Tuhan Yesus menjumpai para muridnya tadi di di beberapa peristiwa, nah ini murid-murid yang terdekat Tuhan Yesus ini semakin mantap. Mereka semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, di ayat tadi dikatakan bahwa yang di ayat 16 dibaca Tessa tadi, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, tolong yang ini jangan mainan ya gambarnya, jadi nggak jelas kalau dicoret-coret. Yuk, kalian sudah gede. Ya, jangan mainan dulu, Kak Erna jelaskan sebentar. Ya, Tuhan Yesus kemarin tadi Kak Erna ceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak seperti dulu yang bisa ngumpul terus sama murid-muridnya. Tuhan Yesus kadang menghilang. Murid-muridnya juga tidak tahu kemana, tapi murid-muridnya bisa merasakan kasih Tuhan Yesus itu benar-benar hadir menyertai mereka. Suatu hari Tuhan Yesus ngomong kepada mereka, ayo kalian menuju ke bukit, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Galilea. Nah, benar, setelah mereka berangkat ke bukit ini, murid-muridnya saja tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Nah, murid-muridnya begitu melihat Tuhan Yesus tiba-tiba hadir itu, mereka menyembah. Tapi ada yang unik di ayat 17. Tadi siapa ya yang membaca? Tata ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di saat itu yang ke bukit itu banyak. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus juga menceritakan kepada teman-temannya yang lain. Tuhan Yesus mau menampakkan diri lagi loh. Ayo kita ke Galilea. Dia mengatakan kita disuruh ke Galilea. Akhirnya semua setelah ngumpul di Galilea ini, di bukit ini, Tuhan Yesus hadir. Nah, setelah Tuhan Yesus hadir, itu mereka senang banget. Murid-murid yang mungkin tadi ketemu di dalam rumah, tadi ya, sama Thomas, terus di Danau Tiberias, ini mereka senang banget, dan saat ini, tapi di ayat 17 dikatakan, tetapi ada yang ragu-ragu. Nah, siapa yang ragu-ragu ini? Yang ragu-ragu ini yang di luar ke-11 murid Yesus yang sering dijumpai Tuhan Yesus. Mereka ragu-ragu kenapa? Karena cerita di luar, mereka ngomong, ini murid-murid yang bukan ke-11 murid Tuhan Yesus ini, mereka ragu-ragu. Maaf, yang coret-coret, suka coret-coret siapa ya? Tolong ini mengganggu teman-temannya loh. Tessa, tolong jangan ya. Atau mungkin ini, HP-nya Tessa kenapa kok bisa nyoret-nyoret? Yuk, kita konsentrasi lagi. Nah, setelah Tuhan Yesus berkumpul sama murid-muridnya ini, walaupun ada beberapa yang ragu-ragu, karena mereka mendengar kabar di luar, Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Ada yang memberitakan kabar seperti itu. Akhirnya, tapi murid-murid yang ke-11 ini, karena mereka sudah sering dijumpai Tuhan Yesus, mereka yakin, mereka menyembah,
bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Akhirnya setelah mereka berkumpul di situ, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seperti ayat pembuka tadi, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, next Kak Absalom. Bagaimana cara kita mewartakan kabar baik kepada sesama? Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus di di pertemuan di Galilea ini, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mereka pergi dan jadikanlah semua bangsa. Nah, enggak sedikit loh. Semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini kita mendapat tugas sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga yang hidup di zaman sekarang ini untuk mewartakan kabar baik kepada sesama kita. Bagaimana caranya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa sih maksudnya Tuhan Yesus kok meminta murid-muridnya untuk mewartakan kabar baik? Kalau murid-muridnya kan mereka sudah merasakan ya cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar bangkit, mereka dijumpai berulang kali dan mereka bisa merasakan bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus sudah mengajarkan banyak hal untuk kita mengasihi sesama kita, untuk kita peduli kepada sesama kita. Nah, sekarang bagaimana cara mewartakan kabar baik kepada sesama kita? Next, Kak Absalom. Nah, untuk melakukan perintah-perintahnya memang tidak mudah, tetapi Tuhan Yesus berjanji memberi penyertaan. Di ayat yang terakhir sekali tadi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adik-adik semuanya, hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita mengabarkan kabar baik. Bagaimana toh Kak caranya mewartakan kabar baik? Ya melalui sikap-sikap kehidupan kita sehari-hari. Kalau saat ini kan masih pandemi, kita tidak bisa sekolah tatap muka. Tapi kita berada di rumah. Nah, karena itu bagaimana mewartakan kabar baik? Ya kita berusaha melakukan setiap tugas kita, baik tugas di rumah ataupun tugas dari sekolah, itu kita harus melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Jadi jangan menggerutu kalau dapat tugas dari sekolah, dapat tugas lagi, kok enggak, nanti aja dikerjakan, nanti dulu aja, aku nonton TV dulu aja. Nah, itu jangan ya, tapi kita mewartakan kabar baik. Tuhan Yesus berpesan kita untuk mewartakan kabar baik, yaitu tadi kita harus melakukan sesuai perintah Tuhan untuk kita mentaati orang tua kita. Di rumah kita punya orang tua, di sekolah kita juga punya orang tua kita di sekolah adalah guru-guru kita. Karena itu kita juga harus mentaati apa yang guru-guru perintahkan. Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk kita mewartakan kabar baik dalam kehidupan keseharian kita. Seperti kalian pada saat ini setiap minggu sudah rajin mengikuti ibadah, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu kita diajarkan selalu tentang perintah-perintah dari Tuhan. Kita berusaha untuk melakukannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang mau mengikuti perintah orang tua kita, yang hormat, yang sopan, yang sayang kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita. Nah, di saat kita mampu melakukan
tugas dan peranan kita itu dengan baik, maka kita sudah belajar untuk mewartakan kabar baik di dalam hidup kita. Kita harus tetap semangat. Yuk, sekarang karena kepengen kalian menceritakan kira-kira pernah nggak kabar baik yang kalian lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa kira-kira? Ada yang bisa menceritakan peristiwa yang kita itu melakukan kabar baik? Banyak sekali pastinya yang bisa kita lakukan untuk kita mewartakan kabar baik dalam kehidupan kita. Ayo, keseharian aja di rumah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mungkin membantu orang tua kita? Ada? Krik, 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 krik. Ada nggak yang mau menceritakan, Kak, aku pernah loh nolong, nah, mungkin teman di rumah atau apa yang sakit atau yang jatuh atau yang apa. Kalian apa yang kalian lakukan dan itu kita bisa mewartakan, oh ini loh, wah pinter ya. Shalom misalkan, pinter loh anak itu, dia bisa menolong sesamanya. Ada nggak yang bisa menceritakan pernah mengalami peristiwa di mana kita bisa melakukan kabar baik? Ada yang mau cerita? Satu aja? Atau Kak Erna pilih ya? Tem atau Rino? Atau yang cewek-cewek? Siapa? Shalom? Apa Shalom? Aku punya tetangga itu Islam lagi puasa. Dia itu orangnya tuh miskin, nggak punya apa-apa. Jadi kalau waktu sore gitu aku kasih makanan gitu. Itu. Terus temenmu ini setelah kamu kasih makanan, bagaimana responnya? Senang bisa Senang makan ya? sama keluarganya. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Shalom, walaupun tahu yang mau kita bantu ini beda keyakinan sama kita, tapi itu tidak menghalangi niat kita untuk tetap kita berbuat baik. Ini luar biasa sekali, benar-benar bisa kita belajar mewartakan kabar baik. Kita ini muridnya Tuhan Yesus loh. Kita harus menunjukkan sikap peduli dengan sesama kita walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap mau memberikan perhatian kasih kepada sesama kita. Luar biasa banget ini. Shalom, tetap lakukan ya hal-hal baik dalam kehidupan kita. Satu lagi, Kak Erna minta perwakilan dari cowok. Ayo. Mana nih cowoknya nih? Rino, Sam, Seno. Ayo, salah satu dari kalian. Seperti Shalom nih, ada cerita. Nggak perlu sama ceritanya, tapi kalian membuat orang-orang di sekitar kita itu bahagia. Seperti Shalom tadi, pastinya sangat membuat tetangganya ini bahagia. Di saat mau berbuka puasa, perut sudah lapar, keroncongan, ya. Shalom datang membawakan makanan, silahkan bisa untuk berbuka puasa. Pasti itu bahagia banget temannya Shalom ini. Luar biasa. Yuk satu lagi, cowok. Kak Erna mau dengar ceritanya. Sam, Rino, atau Seno. Kemana ini? Oh, Seno, silakan dibuka. Ya, pasti ya cerita ya. Cerita. Tadi ya, tadi sebelum aku ibadah ya, jam 12.
Itu ada temanku di depan, gitu. Nah, dia sepedaan bawa gas, disuruh mamanya. Ya aku disuruh mamaku beli telur seprapat. Di situ pas udah dibeli, gasnya udah ada isinya kan. Dia keberatan. Saking keberatannya aku menolong dia. Terus sampai di rumah dia merasa senang, bahagia. Ya, luar biasa banget. Ini suatu kepedulian yang luar biasa ya. Si Seno melihat temennya naik sepeda, disuruh ibunya beli gas ya Seno ya. Mungkin berangkatnya bisa karena enteng, gasnya kosong. Nah, tapi setelah beli, gasnya berat, dia kesulitan bawanya. Dan luar biasa ini ada muridnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Akhirnya Seno peduli sama temennya. Dibantu temennya yang kesulitan bawa gas itu tadi, dianterin pulang. Nah, itu tadi contoh-contoh kita mewartakan kabar baik sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak berada di zamannya Tuhan Yesus, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan tetap ada, tetap bisa kita dengar, tetap bisa kita pelajari, dan tetap harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di saat kita mau dengan ketulusan hati melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan menerima janji Tuhan yang di ayat yang ke-20 tadi, dan ketahuilah aku di sini adalah Tuhan Yesus, akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, itu adik-adik. Mari kita semuanya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena penyertaan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan berkat Tuhan, kita akan merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman, kabarkan kabar baik itu kepada sesama kita, dan ingat, Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Tetap semangat ya, menjadi pelaku firman. Ya, oke. Sampai di sini firman Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi Kak Erna ingatkan, tema hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Tetaplah semangat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, kita akan berdoa syafaat pada siang hari ini. Kita akan berdoa untuk ini ya. Sebentar lagi ada yang mau ujian. Yang kelas 6 siapa? Rina. Rino, kelas 6. Sam? Kelas 6 enggak? Ya, Sam kelas 6, Rino. Terus Vina. 3 ini ya? Rensi. Oh, Rensi. Oh ya, Rensi yang hari ini tidak hadir, tapi Rensi ya juga kelas 6. Kita mau berdoa ya untuk teman-teman kita. Oh ya, ada Mas di sini. Novita. Apa? Novita. Oh, Novita. Oke. Mungkin nanti karena nggak sebutin satu persatu, takutnya ada yang ketinggalan. Ya, kita berdoa untuk teman-teman kita yang kelas 6 supaya mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa melalui ujian sekolah kelas 6-nya. Terus untuk adik-adiknya, sama ujian PTS. PTS. Iya. PTS ya, yang ini ya. Pas. Penilaian. Iya. Ya, oke, yang untuk kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 ya yang akan PAS. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa, nanti diakhiri doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan siang hari ini yang boleh kami dengarkan bersama-sama, di mana Engkau ingatkan kepada kami untuk kami mewartakan kabar baik kepada sesama kami ya Tuhan. Kami sebagai murid-murid-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka hati yang
mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan mereka. Berkatilah setiap kehidupan anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami akan berdoa, khususnya untuk teman-teman kami yang kelas 6 ya Tuhan, yang sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian sekolah, untuk mereka akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ke sekolah SMP. Karena itu ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami ini, berkatilah segala persiapan yang mereka lakukan, berikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik, sehingga teman-teman kami boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian sekolah ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga teman-teman kami kelas 6 mampu mempersiapkan diri, berkati belajar mereka, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka. Dan berkatilah kalau mereka sebentar lagi juga akan menentukan kemana mereka akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati mereka, dan Tuhan yang sudah menyediakan untuk mereka melanjutkan sekolahnya ke sekolah menengah pertama. Tuhan yang akan menuntun dan menyertai teman-teman kami semua ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 yang akan sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Tolonglah ya Tuhan, dengan kondisi sekolah kami yang masih dalam kondisi daring ini, berikan tetap kepada mereka hati yang mempunyai semangat untuk bertanggung jawab akan studi mereka. Berkatilah supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dalam mereka belajar dalam keseharian, berikan semangat, dan berkatilah untuk mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester ini. Tuhan yang akan memberikan penyertaan dan Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan orang tua kami terus kesehatan yang terbaik, sehingga orang tua kami mampu melakukan setiap pekerjaannya. Tuhan yang akan memberikan berkat dan penyertaan, dan memberkati keluarga kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Tuhan yang akan memberikan berkat dan penyertaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati dan menyertai kota kami, negara kami, sehingga kami semuanya bisa boleh dapat melalui hari-hari kami, walaupun kondisi pandemi belum selesai, kiranya Tuhan yang akan tetap menolong dan memberikan semangat kepada kami untuk kami tetap melakukan prokes. Dan Tuhan berkati, Tuhan izinkan pandemi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh kembali normal, bisa mengikuti segala aktivitas kehidupan kami seperti di saat sebelum pandemi. Kami hanya bisa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mendengarkan dan Tuhan yang akan mengabulkan seluruh doa kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan berpisah, Tuhan yang akan tetap menyertai kehidupan kami selanjutnya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala sesuatunya, hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Maaf, Kak Erna ada sedikit konsentrasinya terpecah, karena kebetulan Kak Erna ini dekat burung yang dari tadi tuh poceh terus. Nggak tahu, kayaknya burung ini lagi ngikuti kebaktian siang hari ini, bener. Maaf ya, kalian ya yang terus harus semangat belajar, jangan seperti Kak Erna sampai ngeblank. Ya, sekarang Kak Erna lanjutkan ke Vina. Nggak apa-apa, Kak. Terima kasih Kak Ena untuk firman-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan memberi persembahan
dalam amplop yang sudah diisi minggu lalu, kemudian kita isi untuk minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu persembahan Burung Pipit yang Kecil. Ya, selanjutnya kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Shalom. Mari teman-teman kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah beribadah. Ini saatnya kami akan mengumpulkan memberi persembahan kami. Terimalah layakan hati dan persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan beri melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Shalom untuk doanya. Selanjutnya kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 427, Suka Menuturkan.
minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Vina, terima kasih teman-teman yang hari ini sudah bergabung mengikuti kebaktian siang hari ini. Tetap semangat ya untuk tetap mengikuti kebaktian-kebaktian berikutnya. Semoga Tuhan mengizinkan kita segera bisa kembali, pandemi berakhir, kita bisa kembali seperti dahulu, bisa mengikuti kebaktian di gereja. Oke ya, semuanya. Kita akan akhiri pertemuan kita siang hari ini. Selamat siang, Tuhan Foto Yesus. enggak, Kak? Apa? Foto Vino? enggak, Kak? Oh iya, oke deh. Foto yuk. Kameramen siap? Oh iya, untuk yang mengumpulkan tugas